Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il Qul innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haqqa tuqatihi faqad fazal muttaqun. Saat Allah Subhanahu wa taala mulai memberi teguran kepada hambanya, itulah momen terbaik seorang hamba. Kenapa demikian? Teguran itu berarti bahwa Allah menunjukkan cinta dan kasih sayangnya. Seorang hamba yang berbuat salah kepada Allah, kemudian ditegur dari perbuatan salahnya, Allah tunjukkan kesalahannya agar seorang hamba mau bertobat dan kembali kepada jalan kebenaran. Teguran ada beberapa arti. Bisa berupa sapaan, mencela, atau menasehati dan memperingatkan. Kalau arti teguran dari Allah sudah jelas, itu berarti ada nasihat dari langit yang disampaikan kepada hambanya. Teguran juga merupakan peringatan dari Allah agar seseorang hamba jangan makin jauh terjerumus dalam dosa. Harus cepat kembali ke jalur taubat lalu hidup dalam ketaatan. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda yang artinya, jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, Dia akan segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki kejelekan padanya, Dia akan mengakhirkan balasan atas dosa yang ia perbuat hingga akan ditunaikan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut Ustadz dari kajian Manhaj Salaf Muhammad Abduh Tuasikal, dalam kajiannya menyebutkan, jadi teguran dari Allah adalah tanda cinta darinya dengan cara Dia memberikan ujian dan musibah. Jika bukan karena musibah atau ujian, tentulah akan banyak mata yang enggan menangis, hati yang enggan rendah hati, tangan yang enggan mengadah ke atas, bibir yang enggan beristighfar, kening yang enggan bersujud, dan hidup yang terus lalai. Sari hadis Anas bin Malik, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pahala besar karena balasan untuk ujian yang berat. Sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Barang siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkadang perut yang lapar, dompet yang kosong, tubuh yang terbaring sakit, masalah yang menimpa, musibah yang datang, seringkali dapat memberi pelajaran bermakna dalam hidup kita yang lalai. Itulah cara Allah Ta'ala menegur hambanya.
Jika Allah menginginkan kebaikan pada hamba, dia akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberikan musibah yang ia tidak suka, sehingga ia keluar dari dunia dalam keadaan bersih dari dosa. Musibah dan ujian yang berat dari segi kualitas dan kuantitas dalam pandangan manusia akan mendapatkan balasan pahala yang besar. Tanda Allah cinta dari Allah, maka dia akan menguji hambanya, dan Allah lah yang mengetahui keadaannya. Kata Luqman, seorang soleh pada anaknya, wahai anakku, ketahuilah bahwa emas dan perak diuji keampuhannya dengan api, sedangkan seorang mukmin diuji dengan ditimpakan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui pula orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut. Karena mungkin saat kita berada dalam kesenangan, kemudahan, berkecukupan, kita seringkali lalai dari mengingat Allah. Sehingga Allah pun menegur kita dengan musibah atau ujian. Ketika kita berada di puncak kesenangan atau kebahagiaan, maka Allah menyapa kita dengan masalah. Agar kita tidak melampaui batas, tidak terlalu poya-poya, tidak lalai beribadah, tidak pamer dan berlebihan. Ketika kita dalam kondisi sehat, maka Allah menegur kita dengan sakit, agar kita bersyukur dengan nikmat sehat. Banyak memohon kesembuhan kepada Allah, belajar bersabar, tidak mudah menyia-nyiakan waktu, agar lebih menjaga pola makan dan hidup sehat. Ketika kita dalam kemudahan, kenyamanan, kecukupan, maka Allah menegur kita dengan kesusahan, agar kita tidak merasa hebat, tidak berbangga diri, agar rendah hati, banyak bersyukur dan tidak bersikap sombong. Ketika kita sibuk mengejar dunia hingga lalai untuk beribadah, maka Allah menegur kita dengan kegagalan dan kehilangan. Agar kita sadar jangan berambisi dengan dunia, bahwa harta hanya titipan, bahwa dunia hanya sementara. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli zamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.